Anda kembali di Bincang Virtual dan langsung saja ke Mbak Retno. Mbak Retno ini kan memang yang paling tahu pasti KPAI banyak sekali menerima masukan-masukan dari banyak orang tua, kemudian juga tahu bagaimana kondisinya di lapangan ini. Apakah pemenuhan hak-hak anak saat ini sudah terpenuhi, terutama untuk masalah pendidikan ini? Iya, pertama kalau terkait dengan pembelajaran jarak jauh fase kedua ya, kami sudah menerima laporan nih di fase yang kedua. Kemarin fase yang pertama saja dalam 1 bulan sudah 246 anak ya. Sekarang di fase yang kedua setelah penerimaan rapor ini juga sudah mulai kita menerima. Memang kalau berdasarkan pemantauan KPAI, maka pertama memang anak ini di PJJ ini rentan mengalami kecanduan gadget ya, internet serta eksploitasi seksual. Karena beberapa kasus yang kami tangani, ternyata anak-anak itu curhat di media sosial, galau begitu di media sosial, ditangkap oleh predator, dan terjadilah kemudian kejahatan seksual. Kemudian juga saling berbagi konten pornografi pun terjadi kepada anak-anak yang mengalami kekerasan di rumah, lalu curhat di media sosial. Yang kedua adalah anak rentan mengalami gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan itu karena dipicu kelelahan, sementara fisiknya kurang bergerak karena dia ada di rumah terus, dan ini juga memicu adanya obesitas. Nah, gangguan mata, kelelahan itu yang paling banyak. Yang ketiga adalah anak rentan putus sekolah. Putus sekolah terjadi karena PJJ tahap 1, di mana anak-anak yang tidak memiliki peralatan daring, itu ternyata tidak naik kelas beberapa, karena mereka tidak pernah mengumpulkan gitu ya, tugas-tugasnya, akhirnya mereka jadi nggak naik kelas. Dan kemudian anak-anak ABK, ini juga mengalami tidak naik kelas gitu ya. Misalnya sekolah-sekolah inklusi, itu juga banyak yang kemudian dia dianggap tidak mengumpulkan tugas selama PJJ dan tidak mendapatkan nilai, padahal surat edaran nomor 4 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah sangat jelas guru nggak boleh ngajar ketuntasan kurikulum. Tapi ternyata di faktanya di lapangan tidak demikian. Kami sebenarnya mendorong penggratisan internet karena di data kami 54% anak sudah tidak bisa bayaran sekolah. Jadi uang SPP-nya nunggak ya, untuk terutama anak SMA di level SMA dan SMK. Nah, memang ini didorong untuk mereka udah nggak sanggup lagi beli kuota internet. Jadi kalau PJJ-nya pakai daring, maka banyak sekali yang tidak terlayani. Ini akhirnya menjadi disparitasnya begitu lebar antara anak dari keluarga kaya dengan keluarga miskin. Yang keluarga kaya itu terlayani PJJ, yang miskin tidak. Silakan Bu Katarina ditanggapi, ini seharusnya bagaimana? Apakah kemudian kurikulumnya harus disesuaikankah? Kemudian ini seperti apa yang akan dilakukan oleh Kemdikbud? Nah, ini yang memang sulitnya ya, kita memberikan pemahaman kepada para stakeholder. Padahal dalam SE4, SE Mendikbud 4 itu sudah dikatakan bahwa ya pencapaian kurikulum itu tidak sepenuhnya gitu. Ya, cuma tadi memang kadang-kadang mengimplementasikan itu tidak gampang. Misalkan ya, kami sudah menetapkan SKB zona merah, tidak boleh ada sekolah dibuka, di tatap muka sekolah masih ada yang melakukan seperti itu. Ya, karena memang daya kendali Kemendikbud kan sebagai regulator dan penetapan SPK, kami tidak bisa sampai memberikan sanksi dan sebagainya gitu. Oleh karena itu sama seperti kurikulum dari SE4 itu sudah kami sampaikan bahwa mereka silakan ya. Jadi pemenuhan kurikulum bukan suatu hal yang mutlak. Itu sudah kami sampaikan gitu. Jadi tetap saja guru-guru itu melakukan itu. Tadi karena memang lebih banyak guru-guru yang kurang kreatif daripada guru-guru yang kreatif gitu. Jadi ini kendala yang harus kita pahami bersama gitu ya. Jadi apapun memang kondisi ini, ya semua hal yang tadi disampaikan memang menjadi potensi, menjadi masalah. Ketika anak terpapar dengan gadget, ya belajar dengan tanpa gadget salah. Begitu belajar dengan gadget salah, gitu ya. Lalu ketika dia harus luring atau hanya bisa mendapatkan materi dari gurunya kurang optimal juga dianggap salah. Nah, memang sekali lagi saya sampaikan bahwa ini memang kondisi yang anomali. Kita semua menyadari bahwa karena ini kondisi anomali maka capaian ideal tidak akan mungkin. Jadi memang di kurikulum kami dalam waktu segera akan menyampaikan, tapi prinsipnya sebenarnya tanpa yang di guidance oleh pemerintah pun ya, pilihannya sekolah bisa melakukan itu karena itu diatur dalam undang-undang ya, sivitas ya.
verifikasi kurikulum dapat dilakukan oleh satuan pendidikan bersama komite sekolah. Nah, jadi itu memang dimungkinkan gitu ya. Jadi bagaimana sekolah itu memang harus kreatif melakukan hal itu. Nah, itu sebenarnya prinsipnya. Jadi bukan berarti harus menunggu diverifikasinya saat ini, bukan. Iya. Tapi ini hanya ingin memberikan daya dorong saja, karena dari SE4 sudah ada. Iya, Bu Katarina, ini tadi dikatakan bahwa memang sudah ada sejumlah hal-hal yang sudah disiapkan dan sebagainya, tetapi yang diterima oleh tadi Bu Retno utarakan bahwa ini memang tidak diketahui apakah memang masalahnya tidak ada pemetaan masalah atau tidak ada sosialisasi atau seperti apa, karena memang belum semua kalangan mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Kemdikbud sendiri gitu. Nah, kita kan juga tidak bisa langsung menyimpulkan yang melakukan itu karena tidak mengetahui atau karena tidak mau. Ya kan? Nah, karena mungkin dia harus melakukan suatu perubahan dulu untuk melakukan diverifikasi kurikulum. Nah, mungkin dia ya ingin melakukan seperti yang selama ini saja. Nah, jadi kalau sosialisasi sudah kami lakukan kan, Mas Menteri sendiri sudah mengumumkan, kami sudah blast di WA grup kepala dinas pendidikan, kami sudah blast di WA grup MKKS, kelompok kepala sekolah maupun MGMP gitu ya. Nah, itu mungkin ya tetap kami yakin ada sebagian yang belum tahu karena Indonesia ini kan sangat luas ya, dan kita teknologi informasi belum merata sampai dengan ke pelosok. Tetapi ada juga yang sudah tahu bahkan di kota besar seperti tadi saya sampaikan ya, yang sudah jelas sudah tahu bahwa tidak boleh dibuka sekolah tatap muka di sekolah karena zona merah masih dibuka. Nah, itu jadi yang berbagai hal macam-macam pasti ada, Mbak. Oke. Ya, jadi tapi yang pasti sosialisasi sudah kami lakukan, begitu disampaikan oleh Mas Menteri di media, kami blast di WA Group. Oke, baik. Saya tambahan dikit. Iya, silakan Mas Indra. Ini sekedar masukan saja Bu Katarina, ini dari teman-teman di daerah juga banyak pihak yang sebetulnya merasa Kemendikbud sekarang lebih tertutup, malah lebih sulit untuk berkomunikasi, lebih sulit untuk diajak diskusi. Mereka punya kesan seperti itu. Bahkan urusan Merdeka Belajar 1 saja yang RPP 1 lembar itu masih pada bingung loh sampai sekarang, dan mereka mau bertanya ke siapa itu mereka mengatakan sulit. Ini justru dari dinas-dinas pendidikan di daerah ya tadi. Bahkan kalau teman-teman media pun juga mengatakan sekarang ini Kemendikbud lebih sulit untuk diajak diskusi, untuk ada apa sih sebenarnya untuk penjelasan lebih terbuka. Ini termasuk Bu Katarina aja kalau diajak ini masih hadir nih, kalau ini banyak yang lain kalau diajak diskusi ini sering nggak hadir. Beberapa teman-teman di media juga mengatakan ya, agak sulit itu. Ya Mas Indra ya. Nah, mungkin bisa didorong lagi untuk keterbukaan informasi, diskusi itu kan penting ya kan, jadi supaya betul-betul pemahaman itu jelas di berbagai pihak. Itu saran dari saya Mungkin nanti Bu Katarina, saya pikir sebenarnya sih kegiatan banyak sekali yang dilakukan oleh Kemendikbud. Tapi mungkin bagus juga ya di dalam era ini karena banyak pertanyaan dan banyak mungkin yang ingin memastikan, tapi juga ingin diapresiasi jika ada beberapa ide-ide dan inovasi yang sudah dilakukan di daerahnya. Mungkin bagus juga rakor dengan seluruh kepala dinas segera dilakukan. Jadi kita bisa mengevaluasi sebenarnya hasil dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan selama masa pandemi COVID ini seperti PJJ, termasuk juga soal beasiswa, dana BOS, implementasi Merdeka Belajar, dan rujukan-rujukan yang nanti mungkin juga menjadi masukan untuk pembuatan kebijakan selanjutnya bisa segera dilakukan. Nah, apalagi kalau evaluasi dan mapping pemetaan seperti yang dimaksud Mbak Retno tadi juga bisa juga sambil secara paralel dilakukan oleh Kemendikbud, pasti ini akan sangat ditunggu-tunggu gitu. Kami juga sangat senang ya menjadi partner atau mitra untuk bisa mendiskusikan setiap kebijakan baru yang memang strategis, karena kan keputusan baru bisa dibuat dan selalu mengundang reaksi. Nah, jadi kalau udah ada yang bereaksi atau mengadu, pasti orang-orang
seperti Mbak Retno, Bang Indra, kami pun di DPR menjadi sasaran gitu kan untuk tempat mereka menyampaikan. Nah, jadi oleh sebab itu saya kira bagus jika diperbanyak lagi momen-momen atau event-event untuk bisa berdialog. Oke, baik. Nanti setelah jeda saya akan langsung ke Bu Katarina untuk menanggapi dan juga closing statement-nya. Tetapi kita harus jeda dulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.